Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Wahyu Permana. Kali ini kita akan membahas produk terbaru kami, yaitu SIM ASN atau Sistem Informasi Pengolahan Data ASN atau PNS yang berada di kabupaten maupun kota madya. Jadi apa itu SIM ASN? SIM ASN adalah Sistem Informasi Pengolahan Data Pegawai, aktivitas pegawai PNS maupun honorer, baik itu riwayat jabatan, riwayat penghargaan, sampai file-file dokumen itu sendiri atau file-file dokumen pegawai. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan-kelebihan dari SIM ASN dari kami. Yang pertama adalah tidak ribet install. Kenapa kok tidak ribet install? Karena aplikasi kami berbentuk web-based atau versi web, bukan berbentuk desktop. Jadi tidak harus install di beberapa komputer kantor lainnya, karena aksesnya itu melalui browser. Jadi entah itu browser Google Chrome, Mozilla ataupun Opera. Yang kedua, aplikasi bisa diakses dari manapun. Karena aplikasi kita berbasis web, bukan desktop, jadi bisa online, bisa diakses dari manapun selama ada koneksi internet melalui browser Google Chrome, Mozilla maupun Opera. Yang ketiga, kelebihannya adalah lebih efisien dan mudah. Pengelolaan data ASN dan aktivitas kantor bisa dilakukan di mana saja. Mungkin barangkali bisa cek di rumah atau di kantor atau pas lagi dinas luar, jadi bisa ngecek dimanapun. Selanjutnya, yang terakhir, kelebihan aplikasi kami adalah aplikasi sudah siap pakai dan siap digunakan. Kenapa kok begitu? Karena aplikasi sudah jadi. Aplikasi kami sudah jadi dan running, berjalan di beberapa pemerintahan yang berada di Indonesia. Jadi jangan khawatir lagi aplikasinya nanti masih di develop atau gimana. Enggak, kita aplikasi sudah jadi. Baik, selanjutnya kita akan bahas modul-modul utama yang kami berikan di aplikasi Sistem Informasi Pegawai ASN. Yang pertama adalah halaman dashboard. Nah, halaman dashboard ini bentuknya itu ringkas dan simpel. Kenapa kok begitu? Karena dalam satu halaman kita bisa melihat aktivitas apa saja di semua modul-modul. Kita ambil contoh yang paling atas adalah ada 74 pengajuan izin belajar. Sebelahnya ada pengajuan pensiun dan pengajuan naik pangkat. Kita geser ke bawah sedikit, ada pegawai-pegawai yang harusnya naik pangkat pada bulan Oktober 2020. Bisa dilihat di layar, ada total 693 pegawai yang harusnya naik pangkat pada bulan Oktober 2020. Kita geser lagi ke bawahnya, ada pegawai yang harusnya pensiun pada bulan ini. Karena bulan ini adalah Juni, maka total pegawai ada 17 yang harusnya pensiun pada bulan Juni 2020. Kita akan geser ke bawah sedikit. Ada list nama pegawai honorer yang sudah mau akhir kontraknya. Jadi gitu. Jadi bisa dilihat ada warna merah di situ, berarti warna merah itu dia udah melampaui batas akhir kontrak. Jadi misalkan kontrak kemarin sudah selesai, maka pegawai itu muncul juga hari ini dengan kolom warna merah. Kemudian di bawahnya lagi ada grafik yang menunjukkan pegawai berdasarkan jenis jabatan, baik itu fungsional umum, eselon, kesehatan, teknis, dan guru. Di sebelah kanannya ada grafik pegawai yang berdasarkan eselon, mulai dari eselon 2B sampai 4B. Oke, kita lanjut ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya adalah manajemen data master aplikasi. Nah, data master aplikasi ini sangat penting untuk membantu kelancaran atau aktivitas pengolahan data ASN. Nah, kita bisa lihat di sini ada data master satuan kerja. Kemudian ada unit kerja, ada jabatan fungsional umum, jabatan fungsional tertentu, hukuman, pendidikan, gaji. Bahkan di sini ada data master untuk mengolah data akses user yang masuk di aplikasi ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke halaman pengolahan data honorer.
Jadi aplikasi kami tidak hanya mengolah data PNS atau ASN. Aplikasi kami juga mengolah data honorer yang ada. Di sini mungkin bisa dilihat ini halaman list data honorernya. Kemudian di sini juga bisa dilihat detailnya, ada fotonya, kemudian ada riwayat jabatannya, nilai SKP sampai dokumen. Oke, selanjutnya yang paling penting adalah pengolahan data ASN. Nah, kenapa paling penting? Ini yang mungkin paling digunakan, fitur yang sering digunakan para staf kantor untuk mengolah data-data ASN untuk update-nya. Bisa dilihat di layar adalah halaman indeks atau halaman list pegawainya. Kita ambil contoh salah satu. Nah, di sini fitur kami sangat lengkap, mulai data profil, riwayat pendidikan, riwayat pangkat, riwayat jabatan, keluarga, diklat, penghargaan, hukuman, riwayat cuti, riwayat KGB, riwayat SKP, izin belajar, riwayat angka kredit, bahkan dokumen pegawai itu sendiri dalam bentuk soft file. Oke, jadi gini, nantinya file-file pegawai bisa di-scan dan di-upload di sini untuk backup-nya. Baik, modul selanjutnya adalah tools. Tools ini adalah fitur-fitur untuk membantu kelengkapan atau membantu aktivitas yang ada di sistem informasi pegawai ASN. Yang pertama adalah cek kelengkapan data. Kami berikan fitur cek kelengkapan data. Kita ambil contoh data tanggal lahir. Maksudnya di sini mungkin ada salah satu pegawai atau dua yang belum ada tanggal lahirnya. Jadi kita akan ngecek tanggal lahir yang kosong mana aja, nanti akan keluar data di sini. Kemudian bisa berdasarkan jenis kelamin, agama, pangkat atau golongan, jabatan, bahkan pendidikan terakhir. Ini sangat membantu untuk pengecekan mana data pegawai yang harusnya diisi. Selanjutnya kita masuk ke import data. Nah, import data di sini adalah import kenaikan pangkat. Di sini kita untuk mensinkronkan dengan aplikasi bawaan BKN pusat. Jadi kita akan atau SAPK kita sinkronnya berdasarkan import. Karena untuk saat ini pihak SAPK belum ada API untuk menghubungkannya. Kita menggabungkan berdasarkan import data. Ada import data kenaikan pangkat dan import data pensiun. Nanti akan otomatis mengupdate di pegawai itu sendiri. Oke, selanjutnya adalah di sini bisa dilihat ini pengaturan aplikasi. Nah, pengaturan aplikasi ini sederhana, hanya saja untuk mengatur logo aplikasi, kemudian nama aplikasi. Di sini aplikasi ini juga sudah support suku, karena aplikasi kita itu dipakai di seluruh Indonesia. Kita ambil contoh di Papua. Di sana pasti ada suku Papua dan non Papua. Nah, di sini kita bisa nonaktifkan mau pakai suku atau tidak. Kemudian ada pejabat mutasi. Nanti yang mutasi siapa aja nanti kita pilih di sini. Kemudian modul selanjutnya adalah rekapitulasi data dan laporan. Nah, rekap dan laporan yang kami berikan sudah sesuai standar yang biasa kantor-kantor BKPSDM minta atau sesuaikan. Seperti kita ada rekap data, kemudian rekap data eselon, kemudian rekap data jabatan fungsional, rekap data batas usia pensiun, dan rekap usia pegawai. Kalau laporannya kita ada laporan struktur organisasi yang mungkin ini yang paling dibutuhkan pada suatu aplikasi SIM ASN. Selanjutnya ada laporan daftar urut kepangkatan, laporan penghargaan, penerimaan hukuman, laporan tugas belajar, kemudian laporan nominatif PNS, dan laporan nominatif honorer. Nah, bisa dibedakan, rekapitulasi itu hanya penomoran aja. Contoh, pada unit kerja atau SKPD jumlahnya hanya sekian. Kalau untuk lebih detailnya, sekian itu pegawainya siapa saja berada di laporan. Untuk info lebih detail tentang aplikasi sistem informasi ASN, bisa menghubungi marketing kami di nomor 085 646 385 385 atau hubungi segera website kami www.simasn.id. Terima kasih.